Assalamualaikum dan selamat subuh. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya? Kan kalian kan anak 80 90-an kan? Dan pasti kalian tahu dengan apa namanya? RRI, Radio Republik Indonesia. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya apa sejarahnya? Kalau gitu mari kita bahas. RRI ini didirikan pada 11 September 1945 yang akhirnya jadi Hari Radio. Tapi pada tahun 1925, di saat kita masih dijajah dan diberi nama Hindia Belanda atau Netherlands Indië, berdirilah Batavia Radio Vereniging atau BRV, tapi bukan BRV yang Honda, yang berdiri pada tanggal 16 Juni tahun 1925 dan menjadi cikal bakal RRI. Tapi bukan mobil Honda ya guys ya. BTW BRV ini ada dua kanal. Yang pertama Stadszender Programa Lokal dan Archipelzender Nasional. Dan kantor pusatnya di Batavia atau sekarang Jakarta ya. Dan bahasa siaran itu biasa bahasa Belanda. Sejak tahun 1930-an banyak umpan radio yang muncul seperti salah satunya nih Netherlands Indië Radio Omroep Maatschappij atau NIROM. Seketika NIROM jadi yang paling suhu setelah itu. Karena NIROM lahir dari Radio Wet yang diperintahkan oleh pemerintahan kolonial pada 1934. Dan pajak radio yang lain itu menjadi dananya atau Luisterbigrage. Dan radio yang disebutkan di sini adalah SRV yang didirikan pada 1 April 1933. Yang menjadi stasiun radio pertama milik pribumi Hindia Belanda. Yang lahir dari kerjasama antara Mangkunegara 7 dan Charles Sito Mangunkusumo. Dan di saat Indonesia dijajah sama Jepang, akhirnya NIROM diganti nama menjadi Hoso Kandri Kyoku yang menjadi itu nama kantor pusatnya dan nama cabangnya adalah Hoso Kyoku. Dan pengawas penggunaan radionya namanya Sondaso. Radionya ini dipakai untuk propaganda dan disiarkan pada jam 10 malam. Hingga pada 1945 menjadi tahun lahirnya RRI. Saat itu radio sangat penting untuk proklamasi. Makanya para pemuda-pemuda pada tanggal 14 Agustus 1945, mereka mendengar secara sembunyi-sembunyi di BBC bahwa Jepang telah menyerah sepenuhnya kepada sekutu. Hingga akhirnya mereka menyusun sebuah rencana. Tujuannya untuk memperluas berita proklamasi. Hingga akhirnya pada keesokan harinya, akhirnya para pemuda pun maju terus dan merebut Hoso Kyoku Bandung. Meskipun terjadi pertumpahan darah juga tuh. Dan diganti nama menjadi SRRIB atau Siaran Radio Republik Indonesia Bandung. Untuk pembacaan proklamasi oleh 3 pemuda, yaitu Sakti Alamsyah, Oda Sumadilaga, dan R. Adaria. Untuk mengelabui Jepang. Tapi pakai bahasa Madura. Tapi di Jakarta, Yusuf Ronodipuro muncul sebagai pahlawan dalam membacakan proklamasi di Jakarta. Meskipun lagi disiksa pada jam 7 malam. Dan akhirnya Jepang pun merebut 2 radio itu sejak 19 Agustus 1945. Intinya nyegel lah. Hingga pada 25 Agustus 1945. Ada siaran gelap yang berhasil dipakai sama Soekarno untuk berpidato. Hingga pada 10 September 1945, pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Purwokerto mengadakan pertemuan. Tujuannya tuh memaksa Jepang segera menyerahkan Hoso Kyoku kepada para pejuang. Dan berniat memberitahukannya kepada Presiden lewat rapat pada jam 5 sore. Dan di Pejambon, Jakarta, akhirnya RRI pun berdiri dari Piagam 11 September 1945. Segitu aja guys ya, bye.